Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anagun Dwi Arsana. Hari ini kita ada sebuah speaker Harman Kardon. Ini kayaknya Onyx yang pertama ya, Onyx versi yang pertama. Itu rusak, dibilangnya sih mati gitu ya. Cuman pada saat saya colokin adaptor, dia masih bisa dinyalakan dan ini masih bisa bersuara teman-teman. Nah sekarang saya mau coba untuk pada saat chargernya kecabut, speakernya malah mati, nggak bersuara. Jadi pada saat chargernya dicabut, dia nggak bisa nyala teman-teman. Tapi kalau chargernya dicolokin, dia bisa dinyalain gitu. Nah seperti apa dia, bagaimana memperbaikinya kerusakan seperti itu, kita akan coba bongkar dulu dan lihat kondisi di bagian dalamnya ya. Nah untuk bongkar Harman Kardon yang versi pertama ini, bagusnya di sini ada cowaan seperti itu ya, yang memudahkan kita untuk mencongkel cover depannya seperti ini. Jadi kalau yang seri 2, 3 seterusnya itu enggak ada kayak gitu ya. Tapi jeleknya untuk Harman Kardon yang versi pertama ini, obengnya itu masih obeng bintang teman-teman. Jadi harus buka pakai obeng bintang, bukan obeng plus ya. Jadi kita buka dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5 baut. Jadi kita bongkar dulu baru bisa ini kebuka. Nah setelah semua bautnya ini kecopot gitu ya, karena obeng saya ini ujungnya itu nggak ada magnetnya, jadi bautnya nggak bisa ikut keangkat. Walaupun ini obeng udah elektrik, cuman ujungnya itu masih nggak ada magnetnya ya. Jadi coba saya copot ini. Oke, agak susah teman-teman. Tarik dulu. Oke, seperti ini dia dalamannya teman-teman ya. Nggak sukanya saya kalau bongkar Harman Kardon yang versi pertama itu, kabelnya ini ada lapisannya, sponsnya, dan itu sekarang lengket dan kadang membekas di tangan, itu nggak nyaman banget teman-teman. Jadi kalau yang versi terbaru beda, busanya beda, jadi dia nggak selengket ini gitu ya. Dan ini bisa lengket dan bisa bikin hitam-hitam di tangan gitu. Nah seperti ini dia kalau sudah dipisahin. Ini adalah amplifier, controllernya, IC Bluetoothnya ada di sini gitu ya, dan kabel ke panel kontrol. Di sini menggunakan amplifier kelas D seperti ini. Ini ada pendinginnya di bawahnya ya. Dan baterai ada di bagian sini. Ini konektor baterai. Pertama yang harus kita lakukan tentunya mengukur baterainya. Baterainya ini nyala atau enggak kan gitu. Kita ukur dulu pakai avometer, mana dia ya? Saya tadi baru aja pakai avometer. Bentar. Avometer, oh ini dia. Oke, kita coba tes pakai avometer. Ini sebenarnya avometer plus osiloskop teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini, saya bisa mengaktifkan mode osiloskopnya. Jadi keren banget tuh kan, bekas hitam-hitam jadinya. Jadi kita pakai mode tegangannya.
Dan sekarang kita ukur. Nih coba saya masukkan dulu probe-nya di sini dan di sini. Seperti yang teman-teman lihat, tegangannya nggak ada sama sekali. Itu malah minus, padahal probe-nya sudah benar. Berarti baterainya kemungkinan rusak. Saya akan coba buka ini dan kita akan lihat kondisi baterainya. Kalau baterai rusak memang wajar, dia cuma bisa nyala pakai adaptor doang gitu ya. Dan siapa tahu bukan baterainya rusak tapi BMS-nya rusak, siapa tahu. Tapi kita akan coba buka dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, setelah dibuka, ini dia baterainya. Lokasinya ada di sini. Kalau kita lihat, dia modelnya adalah tegangan 3,7 dan arusnya tuh di 2600. Saya nggak tahu beneran 2600 atau enggak ya, karena baterai pack saya yang ini kan saya pernah bikin baterai pack tuh. Ini aja cuma 2200. Ini udah baterai LG loh yang saya pakai untuk sepeda listrik saya itu. Jumlahnya ada sekitar berapa ya? 100 lebih baterai yang saya pakai. Dan ini sebenarnya udah bagus banget. Ini 2500 ya. Dan ini 2600, saya nggak tahu bener nggak. Karena ada juga yang seri 3000 kan, saya nggak tahu beneran 3000 asli original apa enggak. Kita akan coba buka dulu lapisannya. Karena saya pernah beli baterai di online gitu ya. Tulisannya sih 3000 gitu. Tapi pada saat dipakai, baru dipakai sebentar udah habis itu. Dan harganya itu nggak wajar. Ya kayak 15.000, 20.000 itu kayaknya palsu, memang palsu gitu ya. Dan zaman saya bikin sepeda listrik, saya beli baterai itu per bijinya 75.000. Saya nggak tahu itu ditipu apa memang harganya segitu. Karena kalau sekarang rata-rata harganya di 50.000, 40.000-an baterainya itu gitu. Ya, kita akan coba buka dan kita ukur. Kalau dari luar ini hasilnya bisa berbeda dengan pengukuran di baterainya langsung, teman-teman. Karena di bagian atasnya ini ada rangkaian lagi yang namanya BMS. Nah, di situ kita akan cek apakah BMS yang bermasalah atau memang baterainya yang sudah mati gitu. Nah, ini sudah saya kelupasin ujung baterainya, teman-teman ya. Ini kayak gini. Dan teman-teman bisa lihat di atas sini itu ada PCB yang ada komponennya. Nah, itu yang disebut dengan BMS. Kepanjangannya itu Baterai Management System gitu. Nih ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan pertama adalah mengukur tegangan langsung dari baterainya tanpa harus mengukur keluaran dari PCB ini gitu. Karena di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan B min dan B plus. Nah, itu langsung tersolder ke baterainya. Jadi kita langsung ukur di konektor yang B min dan B plus itu. Dan kita akan lihat apakah baterainya ada tegangan atau tidak, atau memang BMS-nya yang mati. Baterainya memang tidak ada tegangan, teman-teman. Waduh, parah nih, kok bisa mati? Kemungkinan kenapa baterainya bisa sampai kosong sekali ya? Kemungkinan itu speakernya dipakai sampai dengan titik tegangan penghabisan. Bisa jadi kan gitu. Atau memang speakernya itu dibiarkan lama gitu ya, sehingga baterainya ini memang menguras dirinya sendiri gitu sampai titik nol lah. Seharusnya BMS ini kalau tegangannya itu sudah di bawah batas standarnya, misalkan mungkin 3,6 gitu ya, atau 3,5, itu dia bakalan memutus secara otomatis tegangan ke konektor ini. Jadi nggak ada tegangan di sana. Cuman di baterainya itu masih ada tegangannya gitu. Jadi pada saat kita mau pakai, kita cas speakernya, terus si BMS karena dia mengisi baterai, dia bakalan mengaktifkan tegangannya. Jadi keluar lagi tegangannya gitu. Tapi kejadiannya tadi gitu ya, kita sudah colok agak lama. Terus tadi saya kesenggol kan, kabel colok chargernya itu copot dan speaker langsung mati sendiri gitu.
artinya baterainya tidak bisa terisi. Nah, apakah BMS-nya rusak atau baterainya yang udah rusak? Untuk membuktikan itu, kita bisa melakukan penyuntikan tegangan. Duh, sebentar, pilek hidungnya. Oke, suaranya agak bengek nih. Habis hujan-hujanan. Nah, kita lanjut ya. Jadi, kita bisa menguji baterainya ini masih bagus atau enggak dengan melakukan penyuntikan tegangan. Gitu. Gimana caranya penyuntikan tegangan? Nah, kita sekarang langsung aja lihat prosesnya ya. Nah teman-teman, untuk bisa melakukan penyuntikan tegangan, menguji bahwa baterainya itu rusak apa enggak gitu ya, atau kita bisa bilang membangkitkan baterai yang mati gitu. Jadi kita perlu sebuah power supply gitu. Jadi power supply yang kita butuhkan di sini adalah power supply yang tegangannya dan arusnya itu bisa diatur. Nah, di sini saya punya power supply yang setia menemani dari sudah lama banget. Mungkin teman-teman penonton YouTube ada yang pernah nonton tutorial bagaimana cara ngerakitnya ya. Ada di channel YouTube saya, silahkan langsung aja cari gimana saya ngerakit. Ini casingnya dibuat menggunakan printer 3D gitu ya. Nah di sini teman-teman kan tahu bahwa baterainya itu rating tegangannya di sini mana ya? Di sini rating tegangannya adalah 3,7 ya. Nah, jenis baterainya ini adalah jenis 18650 di mana nominal tegangan 3,7 itu fullnya adalah di 4,2 volt gitu. Jadi kalau kita punya power supply seperti ini, kita tinggal pencet set gitu ya. Tegangannya 4,2 enter dan ampernya jangan melebihi dari ampere baterainya. Ini kan 2,6 nih. Set dia menjadi 1 ampere aja cukup. 1 ampere aja cukup seperti ini. Nah kalau teman-teman nggak punya power supply seperti ini gimana? Tenang teman-teman, saya juga ada produk yang teman-teman bisa beli untuk ngecas baterai, ngecas aki bisa, ngecas baterai bisa. Nah produknya itu adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi ini power supply variabel buatan saya. Jadi tegangannya juga bisa diatur dari 1, hingga 36 volt. Ampernya pun juga bisa diatur ya. Jadi ini sudah pernah saya videokan di toko online saya di Tokopedia dengan nama Toko Dwi Arsana juga sudah ada. Kalau teman-teman tertarik, ini bisa langsung dipesan. Colokin ke listrik langsung teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, langsung aja ya. Di sini setelah teman-teman set tegangannya di 4,2 volt. 4,2 volt, ampernya 1 ampere gitu ya. Bisa juga di 1, tapi saya lebih sering pakai 1 ampere aja cukup. Lalu di baterainya ini teman-teman cari dulu mana kutub positif dan mana kutub negatif. Di sini karena udah ada tulisannya kan gampang aja. Mana dia tadi ya? Sit. Wah, itu dia. Kok kabur deh sih? Nah, ada B min, B plus. Oke. Berarti saya cantolin negatif ke negatif seperti ini. Seperti itu. Positif ke positif. Jangan di kabelnya ya, tapi di terminal baterainya. Setelah itu kita tinggal hidupkan. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa lihat tegangannya langsung naik ke 4,18 mendekati 4,2 dan tidak ada ampere yang terbaca. Itu artinya apa? Itu artinya karena tidak ada ampere yang masuk ke baterai ini, itu artinya baterai ini sudah mati teman-teman. Tidak bisa diisi lagi. Baterainya sudah mati. Mungkin selnya putus gitu ya. Sehingga saya nggak tahu dalamannya kayak gimana. Yang jelas kan ada kayak bahan-bahan kimia di dalamnya. Reaksi kimia yang ada kaitan dengan aliran elektron lah gitu. Ya pokoknya kalau kita positif ke positif, negatif ke negatif, kita kasih tegangan sebesar tegangan full baterainya itu dia arusnya nggak naik, artinya baterainya sudah mati. Udah sesimpel itu aja sih. Kalau teman-teman pengen cepatnya gitu ya. Nah terus karena sudah mati, sel baterainya ini mati, gimana solusinya? Solusinya tinggal mengganti baterainya aja teman-teman. Jadi baterainya ini kita copot gitu ya dari terminal ini. Tapi BMS-nya atau PCB-nya tetap kita pakai. Kenapa tetap kita pakai? Karena kalau nggak pakai BMS nanti
takutnya tadi kan saya udah cerita, kalau tegangan baterainya itu turun gitu ya, dia akan memutus secara otomatis biar nggak make baterai sampai habis banget gitu. Tapi kalau nanti kita nggak pakai BMS-nya, kita bisa nyalain speakernya sampai baterainya di bawah batas standarnya, dan itu akan merusak baterai gitu. Jadi kita tetap harus pakai BMS-nya. Nah, sekarang saya akan coba menyulap baterai ini, menggantinya dengan baterai yang baru gitu ya. Nah, teman-teman, di sini setelah saya lepas rangkaian BMS-nya gitu ya, kita bisa melihat bahwa baterai originalnya ini itu dia kondisinya berkarat ternyata. Nah, pantas saja dia mati gitu ya. Jadi kita akan mengganti dengan baterai LG. Ya, kita akan pasang di BMS yang aslinya. Kita solder dulu nih. Oke teman-teman, BMS-nya sudah saya pindahkan. Saya kasih space double tip seperti ini biar aman, nggak kontak. Kalau yang aslinya itu kan pakai kertas ya, jadi ini berkarat ya. Nah, sekarang ini kita sudah selesai. Kita akan tes apakah ada tegangan keluar dari BMS-nya atau enggak. Nah, teman-teman, ternyata yang keluar dari BMS-nya bukan 4,2 volt tapi 1,7. Coba kita lihat dari baterai langsung. Oke, sebentar. Kita ukur coba dari baterai ya. Kalau dari baterai itu ada 4,1. Dan baterainya agak sedikit hangat nih. Waduh, kayaknya BMS-nya rusak teman-teman ya. Jadi dia nggak ngeluarin tegangan sesuai dengan tegangan baterainya. Yang harusnya keluar 4 volt 4,1, ternyata keluar cuma 1, artinya yang bikin baterainya itu rusak awalnya itu BMS-nya gitu ya. Nah, ini 2 volt turun dia perlahan, nanti jadi 1, gitu. Artinya selain ganti baterai, ini hangat baterainya. Artinya selain ganti baterai, kita juga harus ganti BMS teman-teman. Nah, masalahnya yang ada di toko saya itu BMS-nya nggak bulat seperti ini ya, BMS-nya memanjang gitu. Jadi saya harus mengakali posisinya biar bisa dipakai gitu. Jadi saya akan menggunakan BMS yang standar di pasaran biar bisa nanti dipakai di Harman Kardon ini. Saya cari dulu ke rumah. Pantas saja tegangannya drop teman-teman ya. Di sini kelihatan korosi ya. Jalurnya pun ada yang bergelembung gitu. Jadi ada kemungkinan memang komponennya ini sudah konslet. Ya, memang harus diganti ya. Memang harus diganti teman-teman. Nah, karena saya lihat di sini ada pakai 3 MOSFET gitu ya. Makanya saya memutuskan untuk menggunakan 3 BMS sekaligus yang dirangkai dengan paralel ya. Saya akan menggunakan 3 BMS sekaligus. Sebenarnya bisa saja MOSFET-nya itu yang saya paralel gitu, cuman itu akan repot banget ya. Jadi saya langsung aja dengan PCB dan itu ada IC juga. Jadi nggak apa-apa, saya langsung paralel itu aja gitu. Sebenarnya kalau dibikinin PCB-nya bisa aja, cuman kan bikin waktunya tambah lama gitu. Kita langsung aja jadiin 3. Nih 3 nih. Kan 3, terus IC-nya ada 1 tuh. Terus ini 1 MOSFET, 1 IC. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya baru pasang 1 BMS saja. Apakah dengan 1 BMS ini bisa
keluar tegangan gitu ya? Tentunya jawabannya adalah bisa. Ini contohnya kita ukur ya. Oke, sebentar. Ya nggak sih? Agak susah nih. Saya lupa bawa holder HP, jadi ya teman-teman. Jadi sebentar aja mungkin bisa. Sebentar. Ya, keluar ya. Jadi keluar tegangan. Tapi apakah ini bisa digunakan untuk menyalakan speaker Harman Kardonnya? Jawabannya juga bisa, teman-teman. Terus kenapa harus paralel 3 BMS? Karena kalau kita pakai satu MOSFET ini aja, itu pada saat dia play lagu dengan bass besar gitu kan memerlukan hentakan ampere yang cukup besar gitu. Jadi kalau pakai satu BMS ini dia bakalan mati gitu. Saya udah pernah ngalamin kayak gitu, makanya memang harus memerlukan 3 BMS seperti ini, atau bahkan memang kita pakai satu BMS aja yang ampernya gede gitu. Karena kebetulan saya cuma punya ampere yang kecil seperti ini, yang satu MOSFET kayak gini, jadi saya pakai yang ini aja di paralel gitu ya. Terus untuk kabelnya sendiri teman-teman ya, yang dipakai cuma bagian hitam dan merahnya, positif dan negatifnya aja. Bagian tengah itu apa teman-teman? Bagian tengah itu adalah NTC untuk sensor suhu di baterainya. Karena BMS yang saya pakai ini tidak ada output untuk NTC-nya, jadi saya tidak pakai ya. Jadi tinggal apa-apa. Nah, setelah kita rakit seperti ini ya. Jadi kembali lagi baterainya itu dibungkus oleh foam tape seperti ini. Ini foam tape ini bertujuan untuk meredam getaran pada saat speaker nanti bergetar gitu ya. Jadi ini bukan isolasi biasa, tapi foam tape, dia ada kayak bantalan gitu, sekitar 1-2 mili. Nah, ini sekarang kita akan coba pasang dan kita coba nyalakan. Oke. Nah, di sini mungkin ini kita nggak pasang dulu ya. Sekarang saya mau coba speakernya nyala nggak dengan baterai. Kalau tadi kan nyala pakai adaptor. Sekarang kita baterai tok nyala nggak ya? Buset. Gelindingan dia. Bentar. Soalnya di bawah sini ada baterai lagi ya. Ini baterai LiFePO 4. Aduh. Ini juga 3, enggak, ini bukan 3,7 ya, 3,2 ini. Jadi itu 20 ampere dia. Kalau itu dipasang di sini, wih mantap pokoknya. Bisa seharian, bisa semingguan nyalain speaker mungkin ya. Karena dia 20 ampere. Gede banget. Sudah terpasang, teman-teman? Sekarang pembuktian. Mana tombol powernya? Ini tombol powernya. HK1 dipencet apa ditahan ya? Coba dipencet tahan. Hidup teman-teman. Mantap sekali. Speakernya sudah hidup. Dan kita coba tes ya, coba tes. Memori saya habis. Tunggu sebentar, saya hapus memori dulu. Oke, kosong beberapa giga lah. Oke, sorry teman-teman tadi mati karena nggak ada memori tersisa. Wih, sudah hidup nih. Ini belum sih ngetes yang bass ya. Saya belum ngetes yang bass. Nah, sekarang saya coba rakit dulu biar bassnya enak gitu kalau pakai casing kan. Sekarang kita rakit dan kita buktikan apakah dia bisa menyala, suaranya keras. Gimana? Apakah dia bisa menyala dengan suara keras menggunakan baterai 3 BMS ini gitu ya. Ngebas nggak? Karena kalau 1 BMS dia biasanya ngebas dikit dia langsung mati gitu. Oke, untuk pemasangan di rumah baterainya ini karena dia menggunakan foam tape ya, jadi dia sudah pas di tempatnya gitu ya. Jadi nggak getar-getar lah, nggak goyang-goyang lah. Oke. Nah teman-teman, ini sudah saya rakit ya. Saya tidak ada colokin ke adaptor.
sama sekali. Dan sekarang kita akan tes suaranya, apakah bisa. Ini kita tes pakai bass. Nggak ada sinyal nih. Kita lihat apakah dia bisa ngangkat baterai dan BMS-nya tadi ya. Loh, kok nggak ada sinyal? Halo. Oke, ini udah. Kita tinggal skip aja gini ya. Kok AdSense sih iklannya. Dan ternyata iklannya nggak bisa di skip. Kondisi di luar lagi hujan teman-teman. Di sini suaranya gemercik hujan ya. Karena di studio saya ini itu ada pipa pembuangan dari apa namanya? Dari rooftop. Jadi salurannya ke bawah. Kedengaran jelas. Mungkin nggak bisa di skip juga. Mantep nih. Yang nonton udah 216.000. Pinjam suaranya. Ayo kita play. Kita volume jangan full dulu lah. Sinyalnya tanda seru. Oke, sudah. Oke. Mantap. Ini apa perasaan saya aja atau gimana ya? Kalau saya sering bongkar Harman Kardon yang 1, 2, 3 gitu kan. Bahkan yang 5 dan 6 pun juga yang Onyx itu pernah saya bongkar gitu. Saya ngerasain bahwa Harman Kardon Onyx 1 ini kurang ngebass gitu ya. Suaranya itu kurang ngebass. Padahal posisi speakernya sama dengan yang 2 dan yang 3 gitu. Cuman yang 2 dan 3 itu jauh lebih ngebass. Saya nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin pemilihan komponennya, audio processing di mainboardnya itu berbeda, ya sudah pasti karena IC yang digunakan juga kan beda gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang jelas speaker Harman Kardon Onyx 1 ini sudah menyala dan sudah bersuara lah istilahnya gitu ya. Oh ya, kita coba dulu chargernya. Di sini chargernya bukan yang ori ya teman-teman ya. Jadi charger yang dikasih bukan ori. Sebentar saya coba cas dulu. Sorry. Oke. Setelah saya cas ternyata dia mau mengisi. Artinya ini rangkaian chargernya berfungsi dengan normal gitu teman-teman ya. Oke teman-teman. Mungkin sekian dulu video vlog kita hari ini. Video ya perbaikan sih, cuman saya sudah stop service dari awal tahun. Ya ini cuma ngisi waktu luang aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya speaker seperti ini atau sejenis ini, ada kerusakan yang mirip-mirip seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi mungkin bisa kita katakan jangan buru-buru dulu beli baterai orinya gitu ya. Karena mungkin kita bisa beli baterai di toko vape gitu. Dan seperti tadi ya, BMS pun juga nggak usah beli BMS yang orinya. Kita beli BMS yang seperti tadi, yang bentuknya bahkan beda gitu ya. Cuman teman-teman speknya itu dibuat sama dengan yang ori, yaitu 3 MOSFET seperti itu ya. Saya nggak tahu spek MOSFET-nya berapa ampere. Yang jelas, ini nyalain bass, suara bass sudah berfungsi. Itu aja sih. Yang penting kan fungsinya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.